Pembicaraan ini akan menjadi pembicaraan yang menurut saya menjadi sangat apa ya, urgent karena di tahun-tahun politik 2024. Saya nggak tahu nih, saya silaturahmi ke kantornya fraksinya Gerindra nanti disalahartikan apa-apa gitu. Untungnya saya tidak pakai baju warna kuning, merah atau hijau. Nah, bisa jadi hal-hal yang pusing di tahun politik. Tapi satu hal yang saya ingin bicarakan dengan Pak Idin, nah itu Pak Danang itu adalah beliau tuh nulis buku kalau nggak salah pejuang politik. Pejuang politik itu asumsinya ini, itu adalah pejuang. Asumsinya ini adalah kalau pejuang kita tahun 45 itu menggunakan bambu runcing. Nah, terus berikutnya pejuang apa lagi yang mengatakan pejuang reformasi, reformasi, wah segala macam. Saya pejuang politik. Saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam makna dari pejuang politik itu, gitu loh. Tapi pertanyaan saya pertama, Pak Danang, kita masih punya pejuang nggak sih? Banyak, Pak. Lo banyak kok? Banyak. Tenangnya, Pak. Ya, jadi gini, mencermati frase pejuang politik itu sebenarnya itu dari zaman nenek moyang kita sudah ada. Oh gitu ya? Tinggal ini kan sebenarnya mereview kembali. Jadi begini, pejuang itu kalau saya mengasumsikan kembali ada dua ya. Pertama itu memang pejuang yang fisik, pegang senjata, berdarah-darah, begitu yang meninggalkan anak istri, pokoknya taruhan nyawa. Itu jadi pahlawan. Pahlawan. Ketika meninggal jadi pahlawan. Betul, pahlawan yang dikubur di makam pahlawan. Ya. Sementara pejuang politik ini berakar dari cara berpikir leadershipnya. Jadi kalau kita mungkin dulu itu ada Bung Hatta, Sahrir, kemudian ada Cokraminoto. Tokoh-tokoh kita itu pejuang pemikir, Tan Malaka. Itu pejuang pemikir. Nah, sekarang adalah perjuangan kita tidak lagi melawan penjajah atau dengan senjata. Perjuangan kita ini kan sudah diniati untuk kesejahteraan masyarakat. Dan masyarakat ini sebenarnya masyarakat yang perlu kita tingkatkan produk knowledge atau pengetahuannya. Bahwa ini paradigma baru. Kita musuhnya tidak lagi penjajah, tidak lagi senjata, tetapi bagaimana kemiskinan, bagaimana intelektual kita harus ditingkatkan, teknologi. Kemudian milenial. Bukan rezim ya Pak? Oh bukan rezim. Beda itu. Kalau rezim malah jadi kacau. Dan antara pejuang dan pengkhianat. Dan tokoh-tokoh kita ini yang sudah kemarin yang meninggalkan sejarah kita cukup panjang itu cukup menarik. Saya sering baca-baca itu. Dan yang masih hidup saya ini sangat terkesan. Saya ini Gerindra, tapi saya pengagum Megawati. Loh. Itu gimana? Karena Megawati itu dari Soekarno gitu, dia memahami betul implementasinya ke masyarakat itu luar biasa. Sampai partai PDI rakyat partainya wong cilik. Tetapi juga tidak kalah hebat Pak Prabowo. Kalau Megawati itu bicara mangkoknya, wadahnya itu bagaimana ini masyarakat ini menjadi partainya wong cilik. Prabowo itu isinya bagaimana memikirkan kesejahteraan petani, bagaimana nelayan, bagaimana buruh. Itu konsennya Pak Prabowo. Itulah yang kita perjuangkan. Itulah perjuangan partai politik, itulah pejuang politik. Jadi orang-orang seperti Pak Prabowo, Bu Mega itu pejuang politik. Pejuang politik, beliau itu bos. Jadi tidak mengangkat senjata. Tidak mengangkat senjata. Tapi menuangkan konsep. Betul. Ngeri, wah itu tokoh-tokoh luar biasa bos. Menurut Pak Danang ini kan begini, kalau memang semua itu mampu memiliki pemikiran seperti itu, kan semuanya slogannya sama tuh Pak. Iya. Berjuang mensejahterakan rakyat, kan gitu. Sampai orang iramanya berjuang. itu kan. Nah ini kan artinya, tapi bagaimana adakah definisi khusus yang namanya pejuang politik yang benar-benar loh, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena begini, Nun Sewu, ada beberapa kelompok-kelompok yang juga mengatasnamakan berjuang untuk kesejahteraan rakyat, membela rakyat gitu. Tapi memang ada perilaku-perilaku yang tidak berjuang, yang akhirnya Nun Sewu Pak ketangkap. Iya. Nah terus gimana tuh? Ya, sebenarnya ini lebih pada konsep dan konsistensi ya. Konsep dan konsistensi. Nah, jadi konsepnya itu semua orang bicara konsep iya. Tetapi konsekuensi anunya jelas nggak? Apalagi dia melakukan implementasi nggak? Nah,
seperti saya, kenapa saya bilang kami ini Partai Gerindra, kader partai ini pejuang politik. Kami di ranah kebijakan kami berjuang. Saya ketua pansus kemiskinan bos untuk perda kemiskinan. Oh iya, jadi merasakan bagaimana miskinnya loh. Tahu persis. Saya ketua pansus pemberdayaan petani, nelayan. Teman-teman sebentar, saya ini ngomong kemiskinan menjadi topik ini salah-salah. Ini memang betul loh, masyarakat kita itu miskin. Enggak. Loh, gimana tuh? Saya sampaikan ini untuk BPS ya, kritik juga. Saya kalau ketemu kepala BPS ya sampaikan. Saya tanyakan, Pak, kenapa Jogja begitu? Ini jangan-jangan ada indikator yang salah. Dia memang menggunakan indikator, gunakan Asia Pasifik. Ya. Tapi kalau ini bicara ini daerah istimewa dengan kultur budaya, itu mereka salah menerjemahkan kemiskinan. Karena analognya, kalau miskin itu jelas gak bahagia, bos. Mana ada orang miskin bahagia. Nah, di Jogja ini, kok orang miskin, angka menurut BPS miskin, tetapi orangnya bahagia. Nah, itu kan duit tuh, harapan hidupnya tertinggi di NKRI. Prestasi-prestasinya luar biasa. Nah, saya lebih cenderung ini sebenarnya indikator yang itu mendunia pun itu tidak cocok dengan bicara wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana aset itu tidak dihitung oleh BPS? Emang kita punya aset, Pak? Masyarakat punya aset. Masyarakat desa jangan salah. Masyarakat desa itu Senin Kemis. Artinya kalau dihitungnya itu poso, kalau itu belanja, ya belanjanya sedikit orang dia Senin Kemis. Kemudian dia hasil belanjanya itu dia nggak belanja karena tanaman sayurannya di pekarangan, potong ayam sendiri, cari ikan di kolam sendiri. Ya jelas biaya untuk hidupnya kecil loh, dia mengupayakan itu semua. Dan tidak dihitung oleh BPS berapa lahan dia miliki, sapi yang dia miliki, pohon jati yang dia miliki, dia tidak dihitung. Hitungannya adalah asupan yang masuk nih, itu aja dari sektor belanja. Oh, ngarah belanja dikirimi mantunya anak kok. Jadi jangan salah, orang desa kita itu kaya bos. Saya tiap hari nih ke masyarakat dulu, kok jatimu kok akeh toh Pak De? Warisan. Itu satu jati 4 juta, miskin dari mana itu? Oke. Baik, nanti kita bahas itu kemiskinan. Padahal Jogja katanya punya tanah aja susah ya. Tapi ntar kita bahas. Nah, kan kita kembali ke ini Pak, topik yang akan kita yang kita bicarakan, pejuang politik itu. Pak, apakah betul Pak? Kalau begitu semua anggota DPR itu pejuang politik Pak? Iya, dalam konteks tertentu ya. Kan gini ya, kita tahu lah tidak semua anggota dewan itu konsen benar terhadap masyarakat. Kalau jargonnya iya. Ini saya buka-bukaan dikit nih. Kalau wayai kampanye ya itu baru itu nyeket-nyeket, ngatus. Nah, ini masyarakat kita juga harus dididik itu ya. Jangan mau terima money politik gitu. Terimalah, mintalah program. Karena begini loh. Rakyat kita ini kan punya kewajiban ya, atas pajak kendaraan, atas jual beli tanah, semua kan ada pajak. Ketika rakyat itu punya kewajiban atas pembayaran pajak, rakyat itu punya hak kesejahteraan dalam bentuk program kegiatan. Nah itu yang kita perjuangkan. Jadi tidak setiap tahun bayar pajak kendaraan bermotor nih, Provinsi DIY kan PAD terbesar kan pajak kendaraan bermotor. Tiap tahun bayar pajak dia nggak ngerti apa hak atas bayar pajak itu. Nah, padahal banyak itu program-program dari pemberian traktor, bibit tanaman buah, drainase, jalan padat karya, bantuan sapi, kambing, itu yang kita perjuangkan. Bagaimana rakyat punya kewajiban, rakyat punya hak atas kesejahteraan. Tetapi memang harus kenal anggota dewan yang genap. Yang jangan mau dipotong nanti anggota dewannya ya, itu menjadi catatan penting. Jangan sampai ini sapi turun 6 nanti anggota dewan minta jatah, jangan mau milih ya sing genah gitu ya. Emang ada? Oh ya, saya nggak tahu katanya di negara lain itu ada bantuan potong-memotong, lah itu nggak begitu. Kalau mau bicara program pejuang politik, ya betul-betul dipahami ini hak rakyat untuk sejahtera. Memperjuangkan hak rakyat ya. Kebutuhan rakyat apa, dan duitnya ada, mereka setiap tahun bayar pajak, mereka kalau ada apa-apa dia bayar pajak. Duitnya ada, programnya ada, nah itu yang kita perjuangkan. Nah, dalam situasi yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita memerlukan pejuang politik ya, untuk
Betul. Perlu ya Pak? Perlu. Pejuang politik yang dilahirkan dari rakyat. Dari rakyat, dari melalui partai politik. Partai politik. Berarti screening dari partai politik, kader-kadernya itu memang harus kuat ya Pak? Betul. Betul. Supaya dia bisa melahirkan pejuang politik. Betul. Bukan komprador. Betingan. Pak, kalau begitu pertanyaan saya terakhir gini Pak. Apakah konsep pejuang anggota DPRD atau anggota partai politik sebagai pejuang politik sudah disadari Pak? Nah, kembali ini bicara pendidikan. Pejuang politik itu tidak lepas dari pendidikan. Yang harus dididik itu juga anggota dewannya. Kesadaran bahwa hak yang diterima anggota dewan cukup banyak, ada fasilitas ini itu, sehingga tugas mereka itu harusnya benar-benar memikirkan rakyat, implementatif. Jangan dilihat angkanya, oh ini 10 juta karena budidaya ikan dalam ember, tapi manfaatnya untuk pemberdayaan besar itu. Jadi saya sehari ini bisa 3-4 titik ini. Setiap hari selama ada tidak kunjungan pansus gitu ya keluar Jogja itu, saya hadir terus ke kegiatan yang dianggap kita ini kecil itu menurut kami masyarakat itu besar manfaatnya. Bagaimana tidak hanya sekedar menerima ember dan bibit ikannya, tetapi pengetahuan bagaimana ikan itu mempengaruhi generasi kita ke depan. Bagaimana ibu-ibu ini menjadi investor peradaban. Mereka lupa konsumsi ikan kita rendah, itu akan mempengaruhi generasi kita ke depan. Karena omega untuk kecerdasan otak itu hanya didapat dari ikan. Nah, ibu-ibu Jogja ini nggak paham. Masih ikut nenek moyang itu yang katanya Belanda. Belanda kan pengennya kita kan bodoh-bodoh nih. Ya, jadi ikan itu marai budigen, marai bisulen, amis, banyak krinya. Sehingga gemar makan ikan kita itu kita tingkatkan program itu karena kesadaran pemerintah ngarso dalem among tani dagang layak ini bicara peradaban DIY ke depan, tidak hari ini. Coba sekedar konsumsi ikan aja susahnya minta ampun warga Jogja ini. Maunya tahu tempe, daging, ayam, apalagi ayam potong yang makanannya itu kan. Nah ini yang menurut saya ini yang kita perjuangkan, hal yang tidak besar tapi itu luar biasa dampaknya. 30 tahun, 40 tahun lagi dampaknya bos. Aduh teman-teman sekalian, saya jadi pusing ini. Pusing dengan bagaimana kalau dibicara apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Danang terkait pejuang politik dan tugas-tugasnya pejuang politik. Para anggota dewan juga sebetulnya adalah aslinya pejuang politik. Tapi juga kok masih ada banyak ya permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar kita. Tadi dari soal kemiskinan yang sebetulnya mispersepsi, kemudian dari bagaimana pemahaman masyarakat terhadap gizi yang baik, konsumsi ikan yang baik dan segala macamnya itu kan menjadi permasalahan yang sebetulnya bisa diatasi secara baik oleh pejuang politik, dalam tanda petik ini anggota DPR. Ya kalau ini. Baik teman-teman sekalian, masih banyak sebetulnya topik yang akan kita bicarakan, tapi kita akan ketemu lain waktu lagi. Sampai salam.